Shalom, Halo. selamat pagi, apa kabar? Bu Farida, Bu Patri, Pak Adi, puji Tuhan, pagi hari ini kita bisa diberikan kesempatan oleh Tuhan memasuki hari yang baru. Kita boleh mempersembahkan hidup kita lagi bagi Tuhan. Amin. Karena itu kita mau katakan kepada Tuhan, Bapa, kami rindu bertemu dengan muka, tenggelam di dalam hadirat Bapa dalam kasih Tuhan. Haleluya. Bapakku, Bapakku, haleluya. Oh, Bapakku, rindu menyenangkanmu, ajarkan lebih dalam, ajarku lebih dalam untuk mengenalmu. Bapakku pintar, Bapakku pintar, layakkan aku, bawa kami Tuhan menyembahmu, bawaku untuk menyembahmu di balik tirai yang suci, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhanku, rindukan selalu diam dalam bait-Mu. Bapa, kami rindu Tuhan pagi hari ini mempersembahkan roh jiwa tubuh kami Tuhan. Bapakku rindu menyenangkanmu, ajar kami lebih dalam, ajarku lebih dalam untuk mengenalmu. Oh Bapakku pintar, Bapakku pintar, layakkan aku Tuhan, layakkan aku, bawaku untuk menyembahmu di balik tirai yang suci, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhanku, rindukan selalu di dalam bait-Mu, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhanku, rindukan selalu diam dalam bait-Mu, rindukan selalu. Oh Tuhanku, rindukan selalu diam dalam bait-Mu. Kami datang padamu ya Bapa,
saat pagi hari, saat pagi hari, ku mau berteduh di kakimu. Ku datang Tuhan, ku bawa hati, hidup dan jiwaku kepadamu Tuhan. Allah Bapa yang hidup, yang menyatakan dirinya dalam Kristus Yesus Tuhan, yang menempatkan Roh Kudus-Nya dalam hidup kami. Sembah Kau Tuhan, tinggikan nama-Mu, haleluya. Kami kagum hormat akan Engkau Tuhan, kami tunduk, haleluya. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau. Yesus, haleluya. Tidak ada yang lebih yang dapat kami berikan selain sujud sembah dan syukur yang tak terkatakan, sebab segala yang telah Kau perbuat di dalam anak-Mu ya Bapa bagi kami, haleluya. Kami serahkan Pak Wid akan berdoa buat firman Tuhan pagi hari ini. Mengucap syukur Bapa di surga, karena kasih kemurahan-Mu, karena pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Engkau inginkan kami semuanya seperti Engkau, supaya kehidupan kami terus Engkau jaga dalam kekudusan, supaya kami tidak bercacat, supaya kami tidak bercela dalam hidup ini. Itu adalah kehendak-Mu, Bapa. Terima kasih kalau pada hari ini kami merespon kedatangan Tuhan pada setiap pagi, seperti firman-Mu sendiri yang menyatakan itu. Kami datang kepadamu, merindukan Engkau Tuhan yang akan memberikan kepada kami firman. Firman yang Kau berikan kepada kami, biarlah bisa kami mengerti, dan pengertian akan firman yang Kau berikan kepada kami mau hidup di dalam firman itu. Betapa kalau kami hidup di dalam firman itu, kami akan mengenal apa kehendak-Mu terhadap hidup kami. Terima kasih Bapa di surga. Engkau juga berkati Bapa di surga untuk semua yang hadir pada saat ini, serta yang membawakan sharing firman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin. Amin.
Ya, Bapak Ibu Shalom, Bu Tabita, Pak Oto, Bu Erni, Bu Siska. Selamat bergabung, selamat berjumpa kembali pagi hari ini. Kalau kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan, ini adalah anugerah yang begitu besar. Amin. Ya, pagi hari ini Pak Wid akan menyampaikan sharing bagi kita sekalian. Dan nanti Bapak Ibu bisa membagikan spiritnya, komen spiritnya buat kita semua. Amin. Silakan Pak Wid. Yuk, mari kita baca, kita sharing aja, kemudian discuss ya, saya kira lebih bagus. Kita baca dalam 1 Korintus 10 ayat 31. Sudah, saya 1 Korintus 10 ayat 1 31. Korintus 10 ayat 31. Ya, amin. Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain dari apa saja yang kita lakukan, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Kenapa Rasul Paulus menyatakan demikian? Karena Rasul Paulus sendiri yang bilang dalam Roma 3:23 bahwa kita semua sudah kehilangan kemuliaan Allah, yang menurut ahli-ahli teologi dikatakan bukan kehilangan, tapi kita tidak bisa mencapai lagi kemuliaan Allah. Nah, kemuliaan Allah itu luas sekali. Saat ini saya cuma mau membawakan sedikit saja yang mungkin nanti bisa kita saling memberi masukan tentang kemuliaan Allah yang dinyatakan oleh yang Rasul Paulus ini dan berhubungan dengan kehidupan kita sehari-hari. Kita sering takut apa yang harus kita kehidupan ini harus bagaimana caranya kita memenuhi segala keperluan dan kebutuhan kita, sehingga kita melakukan hal-hal yang luar biasa untuk supaya kita serupa dengan dunia. Jangan kita dibilang jangan serupa dunia, tetapi kita kejar juga seperti Tuhan bilang dalam Matius 6 ayat 32 bahwa semua yang kamu kejar itu persis sama dengan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Nah, kita semuanya ke situ arahnya, mengejar supaya bisa memenuhi kebutuhan kita. Lupa bahwa pada saat kita hidup di dalam kemuliaan Allah, kita seperti dalam ciptaan mula-mula Adam, di mana Adam itu dilingkupi dengan kemuliaan Allah, sehingga kehidupannya dijamin, sehingga kehidupannya itu dipenuhi, segala kebutuhan dan keperluannya dipenuhi oleh Tuhan. Dia tidak mencari nafkah, tidak. Cuma dia mengerjakan apa yang Tuhan lakukan, supaya kemuliaan itu tetap dijaga oleh Adam. Tapi ternyata gagal, sehingga kita semuanya juga jungkir balik sekarang. Tapi tetap saja firman Tuhan tidak pernah gagal. Jadi Tuhan minta kita terus ada dalam kemuliaan. Kalau kita kejar-kejar apa yang kita butuhkan, maka kita dibilang seperti dalam Matius 6 ayat 22 itu. Sedangkan Tuhan kalau kita baca dalam perjanjian baru, dikatakan dalam perjanjian baru, karena ini zamannya Kristus yang akan segera mengakhiri secara dunia, Tuhan Yesus itu. Nah, di dalam perjanjian baru itu Tuhan jamin semuanya sama. Jangan, aku tidak akan meninggalkan engkau. Aku tidak akan mau untuk membiarkan engkau. Itu dikatakan tentang masalah kebutuhan kita apapun di bumi ini. Tapi kita tidak percaya dengan firman Tuhan itu, artinya kita tidak percaya bahwa Tuhan itu bisa memenuhi semua kebutuhan kita. Sehingga kita tetap sama dengan orang yang tidak percaya Yesus. Rasul Paulus lain. Kemarin saya sudah mengatakan di dalam kisah Rasul-Rasul 20 itu, Rasul Paulus itu cuma mengikuti apa kata Allah, lain tidak. Dan kebutuhan keperluannya dipenuhi oleh Tuhan. Rasul-rasul yang lain sama seperti itu. Kebutuhannya dipenuhi, keperluannya dipenuhi.
Tapi kita tidak percaya. Makanya di sini dikatakan kalau kamu makan atau minum atau melakukan apa saja, semuanya itu ditujukan kepada kemuliaan Allah. Ya, bagaimana kemuliaan Allah? Terus kita enggak usah. Maksudnya Rasul Paul demikian. Melainkan kita harus percaya kalau kita berdoa bagi makan, Tuhan ini bukan untuk diriku, tapi ini bagi kemuliaan nama Tuhan. Kenapa harus begitu? Karena Allah yang memelihara kita sempurna. Dia tidak akan membiarkan kita kelaparan ataupun juga kesusahan terus. Enggak. Dia mau memenuhi semua kebutuhan kita kalau kita menyatakan semua yang kulakukan ataupun semua yang aku makan dan minum bagi kemuliaan. Sehingga saya sendiri kalau berdoa, saya sudah berubah. Apa yang Tuhan kau sudah memelihara aku, memberikan apapun juga di sini yang tersedia, kami akan nikmati, tetapi bukan untuk diri kami, melainkan semuanya itu bagi kemuliaan. Kenapa? Karena Tuhan pasti memelihara kita. Itu yang perlu kita tahu. Kalau kita sudah sampai ke tingkat itu, luar biasa yang namanya orang-orang yang saat ini baru bekerja, baik itu berprofesi, insinyur, dokter, ataupun juga bekerja di dalam pelayanan, bekerja di dalam punya usaha, toko atau apa dan lain sebagainya, itu bisa menyatakan bahwa semuanya bagi kemuliaan nama Tuhan. Bukan diriku. Kenapa? Orang seperti itu sudah sadar bahwa kita dan apa yang melekat dalam diri kita sudah bukan milik kita lagi. Seperti Rasul Paul bilang ini mengajari itu. Ini bukan milik kita lagi, miliknya Tuhan. Yang kita nikmati, tapi bukan untuk kita, tapi untuk kemuliaan Tuhan. Mengingat itu. Karena Tuhan yang memelihara, pasti Tuhan pelihara kita. Demikian juga kalau yang orang sudah punya profesi ataupun punya usaha, besar, kecil, apapun juga kalau bisa menyatakan seperti itu dahsyat. Karena Tuhan akan memberikan sampai mentok. Bukan hanya maksimal, tapi sungguh-sungguh sampai mentok Tuhan berikan segala sesuatu. Itu pasti tidak mungkin tidak. Kenapa? Karena segala sesuatu hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Sehingga hidup kita, bukan kita ini hidup dengan semaunya, asal kita mau bisa beli apapun, kita beli, bukan. Tapi kita hanya sebagai kasir. Kasir tidak mungkin kita membelanjakan uang asal saja, pasti kita membelanjakan uang atas dasar tuan kita yang nyuruh. Nah ini kalau sudah demikian ke tingkat seperti itu, maka kita bisa menyatakan seperti Rasul Paul ini. Sudah semuanya bagi kemuliaan nama Tuhan. Hidup akan dibuat maksimal. Hidup bukan hanya sebagai orang-orang yang tidak ngapa-ngapain, tapi cuman melakukan segala kehendak Tuhan. Cuman melakukan segala kehendak Tuhan itu bukan berarti kemudian orang-orang kerja, kemudian tidak bisa kerja. Orang yang berprofesi dokter beralih menjadi profesinya pelayan Tuhan dan tidak seperti itu. Melainkan tetap dalam profesi, tetapi bisa menyatakan ini bukan milikku, tapi bagi kemuliaan. Sehingga pemeliharaan Tuhan hari demi hari kita rasakan. Kenapa saya bisa bicara? Karena saya barusan menikmati. Pada saat 68 hari saya jatuh karena berbagai virus menerjang saya. Di situ saya baru tahu. Saya tidak punya pikiran apa-apa. Cuman saya mendoakan orang yang demikian luar biasa kasihan. Waktu saya di red zone, orang kena COVID, dahsyat sekali saya melihat. Di situ saya tidak bisa ngomong apapun, kecuali saya berdoa. Tuhan, sembuhkan mereka. Itu permintaan saya.
Saya bisa ngomong kayak gitu sama Tuhan. Karena tidak bisa apa. Dan aku harus bagaimana? Istri, anak-anak tidak bisa mendekat. Saya dibawa ke sana kemari, saya tidak ngerti. Dari lantai 1 ke lantai 8, lantai 8 ke lantai 6. Aku tidak ngerti ini apa maksudnya. Penyerahan total ini menjadikan saya ngerti. Oh Allahku, ternyata dia memelihara aku. Jadi kalau aku terima makan, terima minum, apapun Tuhan, ini bagi kemuliaan. Bukan untuk saya, bukan untukmu. Sudah titik. Makanya Tuhan akan pelihara kita. Tuhan sembuhkan saya. Pada saat saya sudah mau berakhir di bumi ini. Dalam 60 hari itu 68 hari. Dan luar biasa. Tuhan tolong. Dan saat ini saya bisa bertemu lagi pada semuanya. Bahkan besok Kamis saya mulai mengajar lagi. Sesuai dengan permintaan Tuhan. Kamu harus tetap mengajar. Hanya saya mengajar. Saya lakukan apa yang Tuhan mau. Bagi kemuliaan. Itu saja Pak Yusuf, silakan. Kalau beri masukan. Terima kasih buat Pak secuil. Wid. Secuil saja. Ya, terima kasih buat Pak Wid. Tadi kita sudah mendengarkan dengan intinya bahwa apapun yang kita lakukan, Rasul Paulus mengatakan bahwa semua yang kita lakukan pada dasarnya adalah untuk kemuliaan Allah, bukan untuk kemuliaan diri kita sendiri. Mungkin itu yang saya tambahkan sedikit. Jadi intinya seringkali kita lupa, ya kita berpikir bahwa kita melakukan makan, minum, kerja seolah-olah itu kita untuk diri kita. Sehat untuk apa? Makanya tadi Pak Wid mengatakan adalah mencari nafkah gitu. Mencari nafkah itu seolah-olah untuk diri kita gitu. Padahal kalau di dalam kitab Kejadian kan Tuhan memberikan mandat untuk kita mengelola, mengusahakan. Jadi kalau bahasanya hamba-hamba Tuhan biasanya itu adalah pengelola. Apa itu? Foto pengelola itu. Jadi kita bukan pemilik gitu, tapi kita pengelola. Oh iya, iya. Kasir, kalau Pak Wid tadi bilang kasir, pengelola. Jadi kita mencari nafkah itu bukan sebagai pemilik, punya perusahaan bukan sebagai pemilik. Gimana Bu Siska? Siap Bu Siska sekolahnya? Bukan punya Bu Siska, punya Tuhan. Ya, suami, istri, anak-anak, perusahaan kita semuanya punya Tuhan. Kita hanya disuruh mengelola gitu kira-kira lah, ekstrimnya begitu ya Pak Oto ya. Nah, kesadaran inilah yang harus ada dalam diri kita ya setiap hari. Maka semangat kita akan bangkit ya. Silakan siap-siap yang mau memberikan komennya. Ya, saya tambahkan sedikit sebelumnya. Saya pernah dengar satu cerita ya, ada 2 orang pegawai otomotif mobil di sebuah pabrik gitu, si A dan si B katakan begitu. Nah si A ini ditanya, kamu lagi ngapain? Nah karena dia terlihat mukanya galau, kesel gitu. Jadi saya sedang bikin mobil begitu. Kamu nggak lihat nih, saya sedang ngapain? Jadi kalau di pabrik mobil kan mungkin pakai mesin, jadi cuma tinggal tunggu, ya nggak ada yang lain di pabrik itu, cuma beberapa orang, cuma pencet tombol cekrek gitu kan, nanti mesinnya jalan, bikin satu mobil, nanti pencet lagi cekrek gitu. Dia bilang, kamu nggak lihat nih saya lagi ngapain? Saya lagi bikin mobil. Oh gitu ya. Nah yang satu lagi ditanya si B, kamu lagi ngapain B? Si B bilang, saya sedang menciptakan sebuah mobil yang memberi kenyamanan gitu. Jadi rupanya ada 2 sikap yang berbeda sebagai pekerja di situ. Yang satu bekerja, dia melihat itu hanya sebagai satu rutinitas. Yang satu melihat bahwa ada satu keindahan di balik apa yang dia kerjakan itu. Nah, jadi dibalik kenapa? Karena dia tidak merasa sebagai pemilik, ya, dia merasa sebagai pengelola. Oke, silakan.
Silakan Bu, silakan Pak Oto. Silakan Bapak Hidup Ibu. kita ini adalah milik Tolong Tuhan. beri masukan. Ya, silakan. Ada Bu Erni, Bu Tabita boleh memberikan walaupun kameranya belum terlihat. Bu Erni nih kameranya belum kelihatan, kenapa nih? Hey, Shalom Bang Adam. Ya, silakan. Bu Siska ya. Ya. Siska silakan. Terima kasih buat firman hari ini ya Pak Wid. Tadi Pak Yos langsung tembak saya. Ya. Apa yang dikatakan Pak Wid itu saya nggak bilang 100, saya nggak bilang apa-apa ya. Memang 1000% benar. Hidup kita di manusia ini sebagai manusia ini memang harus untuk kemuliaan Tuhan. Bukan untuk kita lagi, karena hidupku bukanlah aku lagi, melainkan Kristus yang ada di dalam aku. Sama kemarin juga firman yang disampaikan, sharing yang disampaikan Bu Farida juga begitu, untuk kemuliaan Tuhan semuanya. Jadi memang pas banget ya, saya merasakan banget bahwa kalau kita mengerjakan apa-apa untuk diri kita sendiri, itu tidak menghasilkan suatu kepuasan. Kepuasannya cuma hanya sesaat. Amen. Tapi kalau kita bekerja sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dan mencari kemuliaan Tuhan, itu luar biasa. Walaupun itu tidak memberikan uang banyak, walaupun itu tidak memberikan harta yang banyak atau apapun, tapi itu memberikan kepuasan batiniah, lahiriah, semuanya itu bisa terpuaskan dengan baik. Saya merasakan bahwa firman yang disampaikan Pak Wil itu mungkin buat peneguhan buat saya juga. Jujur saya pribadi bersyukur banget sama Tuhan bahwa sekolah yang ada di saat ini dari hanya 1 murid, saya kesaksian, Pak Yos tahu banget bagaimana saya berjuang, karena Pak Yos pernah ikut juga dalam pelatihan anak-anak. Dari 1 murid sampai sekarang saya dapat sekitar 100 lebih murid. Itu bukan untuk saya, karena itu hanya untuk kemuliaan Tuhan. Itu yang sering saya sharingkan kepada guru-guru saya. Karena guru saya yang dulu cuma hanya 1 orang, yaitu Alin, sampai sekarang menjadi 28 orang guru. Kan untuk saya, dan saya bilang ini bukan punya saya, tapi ini untuk kemuliaan Tuhan. Dan sekolah ini sudah banyak membantu orang-orang yang tidak mampu, dengan SPP yang juga di rumah saya cuma hanya 50.000, itu sih kita bisa bersharing. Dan itu bukan untuk saya nggak pernah merasakan apa-apa, tapi sama seperti yang dibilang, hanya dari sana saya lihat, oh iya ya, saya juga tidak pernah dapat apa-apa, nggak pernah merasakan harus bagaimana, tapi benar Pak Wid, kita ini pengelola, kita ini kasir, kita ini cuma jalankan. Kalau Tuhan bilang ke kiri, ayo ke kiri, ke kanan, ke kanan. Tuhan bilang lurus, ya wis lurus. Tuhan bilang kamu diam, diam. Jadi kita nggak bisa apa-apa. Karena memang saat ini tuh kita kadang-kadang kita tinggal tunggu instruksi. Tuhan bilang, ayo kita harus begini, ya udah kita jalan. Terima itu murid, orang yang nggak mampu bagi orang. Jadi itu yang saya rasakan. Semoga firman yang Pak Wid sampaikan ini lebih banyak mendera saya lagi untuk bisa lebih banyak berbagi lagi. Amin, amin. Luar biasa. Terima kasih Bu Siska. Pak Oto ada, Bang Adam. Welcome, selamat pagi, salam damai, salam sehat selalu. Ini belum terlihat wajahnya. Mungkin baru bangun, is okay, no problem. Tapi Bang Adam sempat bisa mendengarkan saksian dari Bu Siska, luar biasa. Nah, Pak Oto bukan pemilik adiknya, tapi pengelola. Adiknya Pak Oto adalah milik Tuhan, amin. Suami kita milik Tuhan, istri kita suami kita lagi. Suami adalah milik Tuhan, istri adalah milik Tuhan, anak-anak adalah milik Tuhan, usaha bisnis, gereja juga milik Tuhan, bukan milik kita. Betul nggak? Luar biasa. Ada? Bu Farida ada tambahan sebelum kita akhiri? Suaranya belum itu Bu Farida. Oh iya. Ya, oke. Ya, sudah masuk. Jadi kita manusia ini kan
seperti yang saya bilang kemarin, totalitas semuanya untuk Tuhan tadi kan. Cuman manusia ini suka sekali kadang-kadang nggak sadar, Koyos. Betul. Suka membawa pikiran kita ini kan bebas kemana-mana. Ya. Sampai ke Amerika bebas pikiran kita ini. Nah, di situ manusia ini sering nggak sadar. Itu saya lihat dari diri saya. Suka membawa pikiran. Makanya kan kalau kita belajar di Six itu Pak Wid bilang, pola pikir kita harus sehati sepikir dengan Tuhan Yesus. Jadi kadang manusia ini nggak sadar, pola pikirnya bawa sendiri melayang sampai kemana. Nah di situ dia nggak sadar kalau dirinya adalah milik Tuhan. Nah dia membawa pikirannya kemana-mana. Ternyata di sini kita memang harus selalu ingat bahwa semuanya, segala kehidupan kita hanya untuk Tuhan Yesus. Amin, amin. Amin, amin. Luar biasa. Terima kasih Bu Farida. Luar biasa ya. Oke, kita akan segera akhiri ya. Memang waktu kita masih terbatas, tapi saya pikir kita cukup pagi hari ini kita bisa mendapatkan spiritnya, baik dari firman Tuhan khususnya, bahwa firman Tuhan dengan jelas mengatakan bahwa apapun yang kita lakukan, baik makan, baik minum, dan sebagainya, ya melakukan segala sesuatu, lakukanlah semuanya untuk kemuliaan Allah. Ya, itu adalah kuncinya. Rahasianya. Ya, juga untuk Bang Adam, untuk Pak Oto, saya percaya kalau kita mengatakan bahwa tubuh kita, saudara kita, ya keluarga kita adalah milik Tuhan, Tuhan yang bertanggung jawab dalam hidup mereka. Amin. Apapun yang terjadi, itu adalah tanggung jawab Tuhan. Tanggung jawab kita apa? Mengucap syukur, memuliakan Tuhan, serahkan hidup, roh, jiwa, tubuh kita. Mari kita akhiri. Bapa kami di surga, pagi hari ini kembali kami mengucap syukur. Kami terima spirit, semangat, roh, hikmat, rema daripada Tuhan. Bahwa hidup kami bukan milik kami, tetapi Kristus yang hidup dalam kami. Sebab itu kami berserah untuk segala yang kami miliki, bukan milik kami. Semuanya adalah milik-Mu Tuhan. Kami berdoa sepakat untuk adiknya Pak Oto. Kami berdoa sepakat untuk Bang Adam. Dan untuk semua yang sedang dalam keadaan saat ini sedang kekurangan atau sedang mengalami sakit penyakit, Tuhan jamah mereka. Ya Bapak. Untuk Kong Yusan, untuk Pak Yoki, untuk Bu Mami, dan untuk semua yang sedang dalam kelemahan tubuh, bahkan untuk para lansia hari ini. Tuhan menjamah mereka. Hidup mereka adalah milik Tuhan. Hidup kami adalah milik Tuhan. Kami memasuki hari ini dengan satu semangat. Apapun yang kami hadapi, semuanya tidak pernah luput daripada pengamatan Tuhan, daripada kehendak Tuhan. Sebab Engkaulah yang memiliki hidup kami. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih buat Pak Wid yang sudah membukakan, menyampaikan sharing kebenaran firman Tuhan. Terima kasih, kami masuki hari ini dengan berkat Bapa di dalam Tuhan Yesus, serta perlindungan penghiburan dari kuasa Roh Kudus turun atas kami. Pasukan malaikat-Mu menyertai kami juga sepanjang hidup kami, dari pagi sampai larut malam nanti, sehingga kami boleh hidup memperkenankan Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya sama-sama katakan amin. Haleluya. Pas sekali hari ini waktunya. Kita akan ketemu lagi besok pagi. Puji Tuhan. Pokoknya telat dikit nggak apa-apa, masuk aja ya. Kita natural ya. Kita bukannya harus oke, see you. Sebentar lagi akan mati. Tuhan Yesus memberkati. Sebentar lagi off ya. Ini akan see you.